Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pemirsa, dimanapun saat ini bisa melihat tayangan kami di Rakyat Organ Hilir Pegesak di studio Apinus Agung Pos Group. Saudara, dialog kali ini kami sengaja mengundang tokoh politik, pengamat politik, komunikasi, Bapak Ade Indra Caneagu. Selamat sore, Pak Ade. Ya, Waalaikumsalam. Pak Ade Indra Caneagu ini juga dosen di Sipol Chandra juga dosen politik. Saudara, kami berbincang ini untuk organ hilir ke depan perpolitikan masa kini yang saat ini akan menjelang Pilkada 9 Desember 2020. Maka dari itu Pak Ade kami undang untuk berdialog. Pak Ade, selamat sore. Ya, selamat sore Pak. Pak Ade, kita ini organ hilir salah satu daerah yang akan melaksanakan Pilkada 9 Desember 2020. Sebagai pengamat politik, apa yang Bapak lihat selama perputaran menjelang Pilkada ini? Ya, saya melihat ini kalau ibarat kendaraan baru start, Ya, jadi belum panas. belum panas. Itu bisa juga kita lihat dari hasil dialog yang lalu Ya. waktu yang lalu. Saya melihat masih datar-datar saja dan ada mungkin yang terlalu berlebihan tapi kurang sensitif menurut saya. Ya. Karena ketika bicara politik sebenarnya ada 3 isu yang menarik. Ya. Ini biar masyarakat tahu ya bahwa isu yang menarik di politiknya ada 3. Pertama ini soal pendidikan. Ya. Kedua soal kesehatan. Dan ketiga soal lapangan kerja. Nah, saya belum melihat 2 kandidat ini membahas soal seperti apa sih? 3 poin. Iya. Ya. Terutama soal pendidikan tadi. Ya. Ini mau dibuat apa? Karena kita tahu kan kampus besar itu ada di kampus banggaan kita ya, di Sumatera Selatan ini ada di Malaya, tepatnya di Kabupaten Ogan-Apiun. Nah ini di bawah otoritas mereka kan gitu. Nah belum lagi kita sama-sama tahu banyak pesantren di sini. Ya. Ini kota santri. Nah harusnya ini jadi isu yang menarik sebenarnya dari 2 kandidat. Tapi saya belum melihat isu ini menjadi sesuatu yang trending gitu. Padahal ini menurut saya isu yang seksi ya. Itu satu. Kedua soal kesehatan. Iya. Nah kita tahu hari ini kan kita kena pandemi ya, dan kita berharap sebenarnya pandemi ini segera berlalu dan tentunya langkah-langkah taktis dan strategis apa yang kita lihat supaya persoalan ini segera selesai kan gitu. Nah terakhir soal lapangan kerja. Nah kita tahu dampak COVID ini kan luar biasa. Hari ini kita sudah masuk pada yang namanya resesi. Ini berbahaya. Nah, kepala daerah yang cerdas menurut saya ini akan melihat sebagai sebuah isu. Ya, isu yang menarik, yang seksi, yang ini akan membuat semangat ya, para pemilih untuk datang ke TPS gitu. Ketika dia mampu mengelola isu tenaga kerja. Karena kita tahu dampak dari COVID ini banyak sekali dan luar biasa ya. Banyak PHK, pemutusan hubungan kerja dan sektor-sektor informal lainnya juga banyak kolaps. Artinya 3 poin yang Pak Ade sampaikan ini, kesehatan, Pendidikan dan lapangan kerja ini merupakan PR besar bagi iya. yang terpilih nanti. Buat siapapun saya pikir kalau di politik ya kebetulan saya kan ngajar politik tadi ya. Dan ini isu yang nggak boleh lepas dan ini inherent bagi kalau kita tarik dengan apa? Amanah para pendiri bangsa. Ini kalau orang kita bilangnya puyangnya segala aturan hukum. Itu kan undang-undang dasar. Dan di mukadimahnya jelas itu mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan. Nah kalau rakyat sakit kan nggak bisa sejahtera. Orang sejahtera itu pasti sehat. Ini kalau bicara pendidikan, mencerdaskan itu tanggung jawab negara. Artinya apa? Segala risiko yang muncul, hardware, software, infrastruktur, suprastruktur, ini harus jadi atensi gitu buat kepala daerah. Tapi dia di samping itu menjadi poin utama yang harus dilaksanakan oleh bupati yang terpilih, tapi poin-poin yang lain seperti bidang-bidang transportasi segala macam ini juga harus tetap jalan, Pak. Ya sebenarnya kan gini Pak Haji, kalau kita cerita 3 poin ini, otomatis yang ini ngikut Pak Haji. Ya, contoh kita bicara pendidikan ya. Ya, mungkin nggak
masyarakat di desa yang terpencil itu, yang terisolir itu akan cerdas kalau infrastrukturnya untuk datang ke sekolah nggak cerdas Pak Haji. Iya. Jadi dia inherent semua ini terintegrasi gitu loh Pak Haji. Iya. Makanya dengan membicarakan 3 poin ini seluruh persoalan otomatis akan ikut karena dia saling support ya. Saling support. Artinya saling berkaitan ya. Oh iya, terintegrasi mereka. Iya. Satu dengan yang lainnya. Nah makanya memulainya harus dari 3 isu ini. Menurut Bapak, kan kita barusan ini ada debat dengan kandidat. Mungkin Pak Ade sudah juga mendengar, bahkan mungkin menonton. Apa yang Bapak lihat sana? Ya, kalau saya melihat itu tadi di awal yang saya sampaikan ini belum ada yang luar biasa. Artinya programnya ini belum menyentuh, menyentuh ketiga hal yang saya sampaikan tadi. Kalau toh semua mau dikerjakan sebenarnya kan ini ada yang main, ada yang isu utama, ada yang support. Ini yang support yang mana gitu loh. Ini nggak jelas kan yang mainnya yang mana, yang utama yang mana, yang supportnya ini yang mana. Ini juga menurut saya bias ya. Jadi mudah-mudahan di periode berikutnya ini bisa lebih lebih tajam lagi, lebih spesifik lagi, lebih konkret lagi apa yang akan mereka lakukan terkait tadi bicara pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja. Pak Ade, ini kan semuanya tergantung dari dana APBD yang tersedia. Artinya bupati yang terpilih nanti mereka harus cerdas mencari dana di luar APBD yang ada. Ya, saya pikir seorang pemimpin itulah tugasnya. Iya, itulah tugasnya. Kemudian sekaligus tadi mencarikan solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi di dalam urusan-urusan teknis. Kalau urusan teknis kan udah ada SKPD yang ngelolanya. Nah, itulah pentingnya komunikasi yang baik antara penguasa kalau saya nyebutnya ya, atau pemimpin atau kepala daerah dengan jajaran di bawahnya itu. Supaya apa? Supaya terbuka semua, kemudian jelas mappingnya gitu. Jadi kerjanya juga terarah dan saya berharap sebenarnya ada mental ini satu hal yang perlu jadi atensi ya buat siapapun terpilih nanti. Ini soal soal karakter atau kebiasaan atau budaya yang terbangun di nah, birokrasi kita ini kan cenderung bekerja sekedar mengukurkan kewajiban Pak. Saya sedih nih kalau cerita birokrasi. Sedikit Pak, Ade kita kembali ke pilkada. Bagaimana masalah money politik menurut Pak Ade yang selalu berkembang di saat-saat pilkada, pileg, bahkan pilpres. Nah untuk organ ilir sendiri, pilkada Sumatera Selatan organ ilir khususnya mana? Ya, kalau melihat hasil survei memang dilema Bang. Iya, dilema gitu. Kenapa? Pragmatisme dari tahun ke tahun terus bertambah. Jika bicara pemilih hari ini, ya mayoritas pragmatis. Dan kalau ini terus terjadi, maka pemimpin siapapun yang terpilih nantinya dia tidak akan bisa bekerja maksimal. Artinya Bawaslu penegak hukum harus proaktif. Oh iya, harus lagi. Dia harus menjaga marwah institusinya gitu loh. Karena kalau kita bicara korupsi hari ini, muaranya dari sini. Iya. Muaranya dari money politik. Iya. Lah, siapa yang nak metu duit cuma-cuma untuk sebuah jabatan kalau tidak berharap kembali? Iya, artinya harus kembali. Oh iya, harus balik Pak Haji duit ini. Oke Pak Ade, saya kira di season terakhir ini apa pesan Pak Ade sebagai pengamat politik, dosen politik untuk semua daerah yang melaksanakan pilkada dan 9 Desember 2020? Ya, pertama tentu masyarakat ini kesempatannya 5 tahun sekali dalam siklus sistem pemerintahan kita untuk memperbaiki. Tapi kalau selama ini tidak bagus ya dicari yang lebih bagus gitu ya. Kalau selama ini jelek, kemudian yang ada jelek, yang paling sedikit jeleknya dicari. Nah itu yang harus dilakukan oleh masyarakat. Kemudian kedua, jangan terjebak lagi dari dengan money politik. Karena korbannya kita. Yang memulai jangan menjebak itu siapa? Ya ini kan semua supply demand-nya ini ketemu Pak Haji. Yang ini butuh suara,
yang ini kondisi ekonomi lagi susah. Jadi ketemu dia. Jadi sama menyambung jadi satu. Iya, ini harus berantas ya. Makanya kita harus bangun kesadaran, dan saya pikir juga saya mengimbau untuk apa para kandidat ya. Mereka harus juga memberikan enlighten ya, memberikan pendidikan, pencerahan kepada masyarakat supaya apa? Supaya kita nggak masuk dalam lubang yang sama berulang kali. Ya kalau mereka tidak ada hutang politik atau tanda kutip hutang uang dengan donatur ya, dengan cukup atau dengan bandar, kan mereka bisa fokus bekerja nih. Soal 3 hal tadi kan, soal pendidikan, soal kesehatan, dan soal lapangan kerja. Nah kalau kita itu dilakukan, saya pikir gini loh Pak, kalau soal pertanyaan yang mungkin nggak ada yang nggak mungkin dalam hidup ini. Itu yang saya yakin. Nah persoalan hari ini adalah will. Iya. Ada nggak kemauan? Iya. Kan gitu. Jadi persoalannya orang ini hari ini nggak ikhlas kehilangan kekuasaan, sehingga mereka akan melakukan apapun untuk tetap ada di kekuasaan. Artinya begini Pak, masyarakat juga harus menahan diri, pelaku juga harus menahan diri. Artinya sama-sama tidak melakukan. Ya, kalau kita cinta dengan republik ini, kita cinta dengan organizer, saya pikir ya itu harus kita lakukan, suka atau tidak, mau atau tidak gitu. Jangan lagi kita ngeluh terus lagi, ngeluh gawe yang kita buat deh. Iya. Oke Pak Ade, terima kasih banyak bincang-bincang sebentar ini. Saudara pemirsa, demikian dialog interaktif singkat saya bersama pengamat politik, pengamat komunikasi Provinsi Sumatera Selatan, Pak Adi Indah Caniago, yang sekarang beliau sedang melaksanakan program doktor. Kita doakan semoga beliau sukses luar biasa. Terima kasih. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.